Ya, Jakarta yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau justru beberapa hari terakhir diguyur hujan lebat hingga banjir terjadi di beberapa kawasan. Dan kami saat ini sudah terhubung dengan petugas meteorologi dan geofisika muda Iqbal Fatoni. Selamat sore. Assalamualaikum, Bang Iqbal. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam Ya, dengan warahmatullahi wabarakatuh. Herjuno di studio. Bang Iqbal, kita tahu Jakarta dari tadi bahkan kemarin sebenarnya hujan, pagi tadi juga mulai hujan, sampai saat ini masih hujan. Bagaimana sebenarnya laporan dari BMKG terkait cuaca di ibu kota khususnya? Ya, terima kasih. Memang dalam 2 hari terakhir ini hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta. Salah satu penyebab terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah DKI Jakarta itu adalah karena dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan, yaitu adanya aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau biasa kita sebut MJO yang sedang aktif di wilayah Indonesia, bahkan dalam beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ini potensinya masih cukup berpengaruh terhadap pola hujan di sebagian besar wilayah Indonesia begitu. Oke, kalau kita bicara mengenai musim kemarau dan musim hujan, saat ini kan kalau dari laporan sebelumnya kita tahu sebenarnya masih ada di musim kemarau sementara tadi. Tapi kalau saya baca juga di prospek cuaca mingguan yang dirilis oleh BMKG bahwa di 2-8 Juli memang kemarau tidak selalu kering. Jadi sangat bisa hujan ya Bang Iqbal ya, seperti itu. Ya, seperti yang tadi disebutkan memang di musim kemarau tidak menutup kemungkinan masih ada hujan di wilayah Indonesia, namun memang intensitasnya biasanya di bawah 50. Dan memang penyebab terjadinya hujan di atas 50 mili itu untuk saat ini beberapa wilayah adanya aktifnya termasuk MJO, termasuk gelombang ekuatorial yang aktif lainnya seperti Rossby maupun Kelvin, serta adanya pertemuan angin atau biasa kita sebut konvergensi yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan hujan masih kategori lebat hingga sangat lebat untuk sebagian wilayah di Indonesia begitu. Oke, jadi memang tadi disebutkan kalau saya baca juga bagaimana gelombang Madden, ya, Rossby, Kelvin ini juga mempengaruhi terjadinya fenomena cuaca ini. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa potensi lebat, hujan, dan juga angin mungkin ini untuk wilayah mana saja kira-kira Bang Iqbal? Apakah hanya memang Jawa, Jakarta, atau Sumatera, Kalimantan juga mengalami hal yang sama? Iya. Sebenarnya kalau untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara itu masih cukup aman ya, bisa dibilang hujan intensitasnya paling hanya ringan dan sifatnya lokal dan umumnya hanya cerah berawan hingga berawan. Bahkan untuk wilayah Jawa sendiri, untuk Jawa Timurnya potensi hujannya tidak begitu tinggi ya untuk sebagian besar wilayah Jawa Timur, walaupun sebagian wilayah mungkin ada yang mengalami hujan sifatnya intensitasnya termasuk skala lokal. Dan untuk wilayah Jawa yang lebih berpengaruh lebih ke wilayah barat. Memang dari kemarin konvergensinya tuh lebih ke wilayah sebagian wilayah Banten, wilayah Jawa Barat maupun di wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah lainnya yang masih ada potensi hujan kategori lebat, sangat lebat sebenarnya juga terlihat lebih konsentrasinya lebih ke wilayah Indonesia Timur, yaitu wilayah Maluku, Maluku Utara, wilayah Papua, sebagian besar Kepulauan Papua. Di wilayah Sulawesi itu mengalami intensitas hujan sedang hingga lebat yang konsentrasinya lebih merata sebagian besar wilayahnya begitu. Oke, tapi Bang Iqbal, kalau kita lihat bagaimana kondisi hujan saat ini di musim kemarau, apakah memang kemarau di 2024 ini berbeda dengan 2023? Kita tahu El Nino begitu masif dampaknya hingga kekeringan dan juga banyak bahan pangan yang susah tumbuh, susah panen seperti itu. Apakah 2024 memang let's say cuacanya, kemaraunya beda atau memang sebenarnya patternnya sama, Bang Iqbal? Ya, kalau dilihat dari polanya sebenarnya ini masih kategori yang tidak begitu mencolok durasinya ya, istilahnya dalam beberapa 3 hari ke depan pun sebenarnya pola hujan di wilayah Jawa bagian barat agak menurun kembali. Mungkin nanti ya? Ya, silakan. Iya, begitu juga untuk wilayah Sumatera yang mungkin di dalam 2 hari ini, 2 hingga 3 hari ini memang agak meningkat, namun di beberapa hari ke depannya cenderung kembali membaik. Potensi hujan justru seminggu ke depan ini lebih ke wilayah Indonesia bagian timur ya, sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku maupun wilayah Papua, Kepulauan Papua bagian baratnya. Kalau dilihat dari prediksi istilahnya apakah musim
kemaraunya akan berubah. Sebenarnya kalau dilihat dari polanya sih tidak begitu jauh begitu, Mas. Oke, jadi kalau prediksi kemarau di Juli sampai Agustus masih sama atau akan lebih panjang atau bisa malah lebih pendek? Untuk saat ini sebenarnya infonya tetap ada di web BMKG sendiri. Ya. Saya pribadi sebenarnya kalau dari datanya memang masih sama seperti yang sudah dikeluarkan BMKG gitu. Baik, jadi menarik tadi Anda menyebutkan berarti kalau untuk Jakarta dan barat Pulau Jawa 3 hari ke depan kemungkinan intensitas hujan akan menurun ya, Bang Iqbal ya, prediksinya seperti itu ya? Iya betul, Mas. Iya, dan tinggi akan di wilayah timur seperti itu. Nah, kalau selain hujan, Bang Iqbal, ada angin kencang juga. Apakah BMKG mencatat resiko-resiko seperti angin kencang ini di beberapa wilayah juga? Karena kita lihat di Jakarta pun seperti itu, hujannya tidak hanya lebat, tapi anginnya juga luar biasa. Iya, dari BMKG sendiri sebenarnya memberikan informasi adanya potensi hujan disertai kilat atau petir. Jadi ketika potensi hujan disertai kilat atau petirnya masih cukup tinggi, di situ juga tidak menutup kemungkinan adanya potensi tumbuhnya awan cumulonimbus. Dan tumbuhnya awan cumulonimbus yang sangat tinggi juga menyebabkan bisa terjadi seperti hujan es dan kadang disertai angin kencang gitu. Oke, baik. Lalu untuk wilayah yang mungkin sangat rawan ke depannya, Bang Iqbal, kira-kira wilayah mana saja yang dicatat oleh BMKG, tidak hanya ibu kota atau Jawa, perlu ada warning kah atau seperti apa? Iya, dalam sepekan ke depan ini potensi hujan signifikan memang kategori lebat masih terlihat untuk beberapa wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Jawa bagian barat masih perlu diwaspadai dalam 3 hari ke depan ini. Sedangkan untuk wilayah Sumatera bagian selatan maupun bagian utara akan masih ada potensi hujan sedang dan lebat hingga sepekan ke depan. Untuk wilayah Kalimantan bagian sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maupun Utara umumnya memang masih dominan hujan sedang dan perlu diwaspadai juga hujan lebat yang mungkin masih menyertai dalam sepekan ke depan. Untuk wilayah Sulawesi, wilayah Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Papua, potensi hujan dalam sepekan ke depan cenderung masih stabil, intensitasnya masih cukup tinggi. Jadi perlu waspada untuk wilayah-wilayah tersebut. Oke, baik. Bang Iqbal, terima kasih untuk informasinya, tadi prediksinya dan lagi-lagi semuanya akan sangat dinamis. Tapi kita tidak ada salahnya untuk bersiap ya. Kalau nanti berkendara, siapkan jas hujan ya. Dan juga kalau lihat memang genangan kan kita tahu Jakarta lumayan banyak genangan, harus lebih berhati-hati lagi. Baik, terima kasih Bang Iqbal atas informasi dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Sama-sama, salam sehat.